SQ323 peserta dengan nomor tampil SQ323 yang akan menyampaikan judul syarahan dengan judul Digitalisasi Pendidikan Islam sebagai Strategi Pengaturan Pengajaran Al-Quran bagi generasi milenial di era digital. Kepada peserta dengan nomor tampil SQ323 disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Teknologi informasi, teknologi yang semakin canggih, membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas serta kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda. Hampir setiap
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, penuh dengan berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin yang berbahagia, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa
penyalahgunaan narkoba pada tahun 2025 mencapai hingga 279,9 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1.000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami.
Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi manusia. Beliau mengajarkan karakter nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, sang penerima wahyu Al-Quran. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku, ya Rasulullah. Salamun alayya rafi asyari wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta ini. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun komunitas pergaulan. Kita acungi jempol program Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji dan mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kami yakin jika Al-Quran sudah menjadi tuntunan dalam kegiatan sehari-hari, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia pasti akan menjadi orang yang baik. Jika ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Kalaupun ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Jika ia birokrat, ia tak akan mengambil uang zakat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa di era digital ini sangat ditentukan oleh generasi milenial yang berkarakter dan yang